Apa kabar? Halo, gimana kabar kalian? Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian my top 5 favorite fantasy book. Nah, seperti yang udah kalian tahu bahwa aku tuh membaca thriller fantasi. Jadi aku suka banget sama genre-genre novel thriller, selain itu aku juga suka banget sama buku-buku fantasi. Di kesempatan kali ini aku bakalan ngeracunin kalian nih sama buku-buku favorit aku. Nah, di urutan kelima ada The Ward and the Dawn dan juga The Rose and the Danger karya Rene Andit. Buku ini tuh bercerita tentang Sarazad yang mau balas dendam karena kematian saudaranya pada seorang pangeran. Tapi ternyata dia malah jatuh cinta pada pangeran itu. Aku udah pernah review di sini. Nah, sebenarnya novel ini tuh bergenre fantasi romance gitu. Entah kenapa aku suka banget sama dia, walaupun sebenarnya tuh premisnya tuh nggak jauh beda gitu sama fantasi romance atau novel-novel romance yang ada di mana lo pengen balas dendam, ternyata lo malah terjebak pada sebuah cinta yang mustahil. Tapi tuh, nah, sekarang di urutan keempat ada Red Queen series. Aku juga udah pernah review bukunya di sini. Dan kalau kalian yang udah nonton video review ini, kalian pasti tahulah kenapa aku nyelesain baca buku itu sampai Wallstrom. Karena sebenarnya ini adalah buku yang aku sangat menikmati waktu baca buku pertamanya, si Red Queen. Apalagi dia kan bercerita tentang dystopian gitu kan, fantasi dystopian gitu. Dimana Mare itu adalah orang dari golongan ras berkulit merah, tapi ternyata punya kekuatan. Dimana di situ manusia itu dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan darah, yaitu darah perak dan juga darah merah. Agak gimana gitu sebenarnya waktu awal baca, tapi aku cukup menikmati konfliknya semuanya. Tapi ternyata waktu masuk ke buku kedua, ketiga, keempat tuh bener-bener kayak slow banget dan bosen banget, tapi nggak bisa berhenti gitu karena ya itu tadi, aku penasaran banget sama nasib Mare, Cal, dan juga Maven. Di urutan ketiga ada The Lunar Chronicles by Marissa Meyer. Aku suka banget sama ceritanya. Di sini menceritakan tentang sosok Cinder. Dia itu kayak manusia tapi ada bagian tubuhnya tuh udah diganti sama bagian robot gitu. Ini tuh retelling dari Cinderella, terus Rapunzel, terus aku lupa sama apa aja bukunya di sini sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Dan aku cukup menikmati setiap petualangan yang dilakukan oleh Cinder, apalagi di bagian akhir di buku Winternya tuh mereka tuh kayak bersatu gitu loh. Itu bener-bener kayak amazing banget. Apalagi itu buku retelling yang menurutku retellingnya tuh beda banget daripada retellingnya lain. Atau mungkin karena ini buku retelling pertama yang aku baca, karena aku belum baca buku retelling yang lain. So pasti aku belum pernah nge-review buku The Lunar Chronicles series ini di YouTube. Aku udah pernah review di Instagram. Recommended buat kalian karena aku juga kasih buku-buku ini tuh rating yang gede-gede banget. Kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian mau, mungkin kapan-kapan aku bakalan sih buat reviewnya di sini. Di urutan buku yang kedua ini ada buku yang buat aku gagal move on selama 2 bulan, alias aku reading slump selama 2 bulan. Dan itu adalah Caraval Trilogy. Waktu baca Caraval itu bercerita tentang Donatella Drachna dan juga Scarlet Drachna, yang dimana mereka itu sangat-sangat tertarik pada permainan yang bernama Caraval. Pada suatu hari saat Scarlet tuh akan dijodohkan gitu, dia tuh menerima surat undangan dari Master Caraval, dan mereka tuh akhirnya pergi ke Caraval dan menemukan hal-hal menarik. Aku udah pernah review buku ini di sini, jadi kalian bisa nonton langsung aja di situ, atau kalian bisa klik link di description box di bawah. Kenapa kalian harus baca Caraval? Dunianya Caraval itu benar-benar kompleks banget dan diceritain sangat detail, dimana waktu aku baca tuh aku merasa bahwa aku tuh bisa masuk ke dunia Caraval. Terus karakter-karakter tokohnya tuh benar-benar dieksplor, yang ngebuat kayak mereka itu seolah-olah nyata. Dimana selama baca tuh aku merasa bahwa aku tuh nggak baca buku tapi datang ke Caraval. Udah gitu aja. Terus karakter cowok-cowoknya itu yang benar-benar bikin valuable. Di urutan pertama ini, buat kalian udah nyimak video-video aku dari lama, udah ngikutin aku dari lama, kalian pasti tahu bahwa buku ini adalah buku yang membuatku terjun ke dunia Bookstagram, BookTube, dan buku inilah yang membuatku bener-bener ingin menemukan teman di dunia buku gitu. Dan beberapa temen BookTube sih ada yang memanggilku bucin si buku ini, alias udah sayang banget lah sama buku ini, yaitu adalah Gearsalvers. Gak ada buku Gearsalvers yang gak bener-bener aku sayang. Dan aku tuh kalau kalian suruh pilih antara Shadow and Bone duologi atau Six of Swords duologi atau King of Scars duologi, aku gak bisa milih mau yang mana, karena mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, punya
punya dunia yang patut aku banggakan dan juga patut aku cemooh di saat yang bersamaan. Ada Shadow and Bone Trilogy, aku udah review di sini. Kalau kalian mau tahu pendapat aku tentang Shadow and Bone Trilogy, dan spill sedikit sebelum kalian nonton, bahwa sebenarnya aku tuh udah nunggu buku ini diterjemahin 5 tahun dan ternyata cukup mengecewakan, tapi aku tetap bucin. Dan yang kedua ada Six of Duology, udah nggak tahu lagi mau kayak gimana. Udah bener-bener sayang banget sama mereka, udah oleng pokoknya sama semuanya. Terus yang ketiga ada bukunya, ada King of Scars sama ini Rose of Wolf Duology. Aku udah baca King of Scars tapi belum kelar, dan sejauh ini makin pengen ku banting bukunya, makin pengen ku lempar bukunya. Semoga endingnya tidak mengecewakan, walaupun sebenarnya udah dapat spoiler dari mana-mana kalau endingnya sedikit mengecewakan. Dan nah, itu tadi teman-teman my top 5 favorite fantasy book. So, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, tapi sebelum diakhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya di bawah dan share video ini teman-teman kalian. See you next video guys, bye-bye.